Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Nurisanto dengan NIM 18424 PT 07664. Di sini saya akan mempresentasikan seminar saya dengan judul Pengaruh Lama Penyimpanan yang Berbeda Terhadap Kualitas Fisik Kulit Kambing sama Nabati. Dosen pembimbing saya adalah Profesor Insinyur Ambar Pertiwiningrum, MSI PhD IPM Aseneng. Baik, untuk yang pertama itu pendahuluan, latar belakang. Nah, latar belakang mengapa saya mengambil judul atau tema ini? Yang pertama tuh kulit adalah hasil sisa dari pemotongan ternak, di mana merupakan organ tubuh bagian terluar yang dipisahkan pada saat proses pengulitan. Nah, kualitas dan nilai ekonomi dari kulit itu akan menurun bila terjadi kerusakan sebelum ataupun sesudah pemotongan. Untuk menjaga agar kualitas kulit tetap baik, itu perlu dilakukan proses namanya pengawetan. Nah, kambing itu merupakan salah satu ternak yang halal untuk dikonsumsi dan juga hasil sampingnya atau kulitnya itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri kulit. Nah, pemanfaatan kulit kambing ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan dompet, jaket, sepatu, tas, sabuk, dan lain-lain. Nah, yang kedua, sifat fisik kulit yaitu ketahanan kulit terhadap adanya pengaruh luar seperti lingkungan. Contohnya adalah penyimpanan. Penyimpanan kulit pada suhu tropis akan menyebabkan kekuatan kulit berkurang lebih besar dibandingkan pada suhu temperate. Nah, pada dasarnya, kekuatan dan kekerasan kulit itu dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama protein dalam kulit, yang kedua kadar air di dalam kulit, dan yang ketiga lemak di dalam kulit. Yang selanjutnya penyamakan adalah proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersama atau biasa kita kenal dengan liter. Penyamakan kulit biasanya digunakan di berbagai jenis kulit seperti biawak, harimau, ular, ya, ikan, sapi ataupun kambing. Nah, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan lingkungan, ya, banyak konsumen yang menginginkan produk hasil olahan kulit itu ramah akan lingkungan. Sehingga dengan hal tersebut melatar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini dengan perlakuan lama penyimpanan terhadap kualitas fisik dari kulit kambing tersebut. Seperti itu. Nah, untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan terhadap kualitas fisik kulit kambing sama nabati yang meliputi kekuatan tarik dengan satuan kilogram per sentimeter persegi, kekuatan mulur, dan juga suhu kerutnya. Untuk manfaat penelitian, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh lama beda penyimpanan kulit kambing sama nabati, sehingga diperoleh kualitas fisik yang baik. Data hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada pembaca dan juga untuk data perkembangan ilmu dan pengetahuan serta teknologi sehingga kedepannya dapat memanfaatkan bahan penyamak nabati sebagai pengganti samak mineral atau samak krom yang ramah akan lingkungan. Next, tinjauan pustaka. Nah, landasan teori ini saya ambil di berbagai jurnal yang saya baca. Yang pertama adalah ketersediaan kulit hewan ternak saat ini masih eksklusif sehingga dengan hal ini industri di bidang perkulitan harus menumpuk kulit mentah. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, kulit mentah itu akan mudah mengalami kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga perlu dilakukan proses pengawetan. Nah, secara histologi ya, kulit hewan mamalia atau seperti kita ambil contoh kambing ya, kambing itu memiliki tiga bagian, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis seperti itu. Nah, yang kedua
industri kulit mengalami perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat sehingga dituntut untuk bersaing kreativitas. Nah, di era globalisasi ini, perdagangan itu kan semakin pesat. Hal ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, atau selera yang selalu berubah-ubah. Nah, perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat ini membuat banyak produsen yang bersaing untuk berkreativitas demi mengikuti selera konsumen. Seperti itu. Nah, berdasarkan jurnal yang pernah saya baca, itu industri penyamakan kulit itu merupakan industri yang menggunakan bahan kimia dan air dengan jumlah yang besar. Nah, teknik pengolahan kulit mentah menjadi kulit sama itu disebut dengan penyamakan, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya, penggunaan penyamak nabati dapat mempengaruhi kualitas fisik seperti kekuatan tarik, kemuluran, dan suhu kerut. Ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa kekuatan tarik adalah besarnya gaya yang diperlukan untuk menarik kulit sehingga kulit tersebut putus dan dinyatakan dengan besaran kilogram per sentimeter persegi. Nah, kekuatan tarik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah proses peminyakan kulit, ketebalan kulit, struktur kulit, dan besarnya konsentrasi bahan penyamak yang digunakan. Yang kedua adalah kemuluran. Kemuluran itu adalah persentase hasil pembagian antara jumlah pertambahan panjang kulit yang berkaitan dengan kelemasan atau keelastisan. Nah, yang selanjutnya itu adalah suhu kerut. Ya. Suhu kerut itu apa? Suhu kerut adalah proses uji kualitas fisik kulit sama dengan tujuan untuk mengetahui pada suhu berapa sih sampel kulit akan mengalami pengkerutan. Berdasarkan jurnal yang saya baca, itu suhu pengkerutan kulit sama nabati ya khususnya, itu dapat berkisar antara 75 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Next. Hipotesis. Hipotesis atau kesimpulan sementara yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah kekuatan tarik ditentukan oleh kadar protein kolagen kulit yang kandungannya lebih banyak daripada lemak dan air. Dengan demikian, lamanya penyimpanan itu akan meningkatkan kadar air sehingga kekuatan tarik akan menurun. Dengan adanya kekuatan tarik yang menurun, maka kemuluran akan meningkat dan suhu kerut akan menurun yang disebabkan karena perlakuan ini memberikan waktu lebih lama bagi bakteri untuk melisiskan protein. Next, materi dan metode. Yang pertama, materi. Nah, alat yang digunakan untuk penelitian ini yang pertama tensile strength meter. Tensile strength meter ini digunakan untuk mengukur kekuatan tarik dan juga kemuluran. Yang kedua, shrinkage tester. Nah, shrinkage tester ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu kerut pada kulit. Yang selanjutnya itu jangka sorong, kemudian beban, penggaris, kompor, pemanas, termometer, gelas ukur, dan yang terakhir krokmeter. Untuk bahan yang digunakan untuk penelitian ini ada 3. Yang pertama, kulit kambing samak mimosa, yang kedua aquades, dan yang ketiga adalah glycerin. Lanjut, untuk metodenya, yang pertama itu kita melakukan persiapan kulit samak. Kulit kambing yang telah dilakukan proses penyamakan itu disimpan di suhu ruang dengan waktu yang berbeda-beda. Setiap sampel disimpan masing-masing dengan waktu 5 bulan, 6 bulan, dan 7 bulan. Sampel yang disimpan lalu dilakukan pengujian. Nah, pengujian ini sekaligus untuk analisis data. Pengujian itu meliputi apa? Yang pertama, uji kekuatan tarik. Yang kedua, uji kemuluran. Dan yang ketiga, uji suhu kerut. Baik,
Ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil di berbagai macam jurnal. Baik, cukup sekian presentasi seminar dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.